Terik matahari jalur Pantura terasa seperti tamparan api di atas aspal yang meleleh. Udara, berat dan lengket oleh uap diesel dan debu, bergetar di atas jalanan yang tak berujung, menciptakan fatamorgana di kejauhan. Di tengah lautan kendaraan yang menderu, bus antar kota yang melaju beringas, truk-truk tronton yang menggeram lelah, dan sepeda motor yang menyelinap seperti ikan-ikan kecil, sebuah truk Fuso Canter berwarna kuning gading melaju dengan kecepatan stabil. Truk itu bukan bagian dari armada perusahaan logistik raksasa, juga bukan aset dinas pemerintah. Truk itu, yang dijuluki Si Kuning oleh pemiliknya, adalah milik seorang perempuan bernama Ratna Sari, napas dan nadinya. Di dalam kabin yang panas dan bergetar, Ratna duduk di balik kemudi. Usianya baru 27, tetapi sorot matanya menyimpan keteguhan yang melampaui angkanya. Wajahnya yang bersih tanpa polesan riasan dibingkai oleh beberapa helai rambut hitam legam yang lolos dari ikatan kuncir kudanya, menempel di pelipisnya yang basah oleh keringat. Ia mengenakan kaos hitam ketat berlengan pendek, menampakkan lengan yang padat dan terbentuk bukan oleh beban di pusat kebugaran, melainkan oleh tarikan terpal, putaran setir tanpa power steering, dan angkatan barang bertonton. Celana jeans biru pudar dan sepasang sepatu bot kulit yang solnya mulai menipis melengkapi penampilannya, sebuah seragam kerja tak resmi yang menyiratkan efisiensi dan kesiapan. Kipas angin kecil yang dipasang di dashboard berputar lesu, hanya sanggup mengaduk udara panas di dalam kabin. Dari jendela yang terbuka separuh, debu jalanan beterbangan masuk, meninggalkan lapisan tipis di atas segala permukaan. Namun, Ratna tampak tak terganggu. Konsentrasinya penuh pada jalan di depan. Sesekali, tangannya yang kiri dengan cekatan memindahkan tuas persneling, sementara mulutnya menggumamkan nama-nama desa yang akan menjadi tujuannya, Karangampel, Juntinyuat, Balongan. Di belakangnya, di dalam bak truk yang tertutup terpal oranye, tersimpan muatan berharga. Bukan mesin industri atau barang elektronik mewah, melainkan ratusan karung beras, jeriken-jeriken minyak goreng, kardus-kardus mie instan, dan tumpukan gula pasir. Kebutuhan pokok, sembako, untuk denyut nadi kehidupan di pelosok pesisir Indramayu yang sudah menanti kedatangannya. Ratna tahu, setiap karung beras yang ia bawa adalah harapan. Di dalamnya ada doa seorang ibu agar dapur tetap mengepul, ada kelangsungan sebuah warung kecil di tepi sawah, ada jaminan bagi para petani yang tak punya waktu atau ongkos untuk pergi ke pasar grosir di kota. Ia bukan sekadar pengantar barang, ia adalah penghubung rantai kehidupan yang rapuh, yang seringkali tak terlihat oleh mereka yang duduk di menara gading perkantoran. Baginya, satu hari keterlambatan bisa berarti puluhan keluarga menahan lapar. Karena itulah ia selalu teliti. Ia memeriksa ulang tekanan ban sebelum berangkat, mencocokkan manifest dengan muatan, dan menghitung setiap liter solar yang dibutuhkan. Integritas adalah mata uangnya. Para tengkulak dan pemilik warung di desa-desa yang ia layani mungkin tidak tahu nama lengkapnya, tetapi mereka tahu satu hal, jika Si Kuning sudah memasuki gerbang desa, barang pasti sampai tepat waktu, timbangan pas, dan harga tidak pernah dimainkan. Ratna bekerja bukan untuk sanjungan, tetapi karena sebuah prinsip yang ditanamkan almarhum ayahnya, sopir truk pendahulunya, di jalanan, kehormatan lebih berat dari muatan manapun. Hari itu, di bawah langit Pantura yang pucat karena panas, ia kembali menjalankan tugasnya dengan dedikasi yang sama. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa perjalanan rutin kali ini akan membawanya ke sebuah persimpangan takdir, sebuah titik di mana kesabaran dan arogansi akan berbenturan hebat. Ratna tidak tahu bahwa beberapa kilometer di depan, yang menantinya bukanlah jalan berlubang atau jembatan timbang, melainkan sebuah barikade keserakahan berseragam yang siap memeras keringatnya hingga tetes terakhir. Dan ia, seorang perempuan biasa yang hanya ingin bekerja jujur, akan dipaksa untuk meruntuhkan sebuah sistem yang busuk dari fondasinya.
Ratna Sari baru saja melewati gerbang perbatasan kabupaten ketika pemandangan yang familiar namun selalu membuatnya waspada menyambut di depan. Beberapa sepeda motor polisi lalu lintas yang warnanya sudah kusam diparkir serampangan, sebuah mobil patroli tua terparkir miring di bahu jalan, dan beberapa petugas berseragam coklat berdiri bergerombol, sebagian bersandar santai sambil mengisap rokok, sebagian lagi memegang tongkat dengan gaya malas. Tak ada plang razia resmi, tak ada kerucut lalu lintas oranye, tak ada papan pengumuman yang menjelaskan tujuan pemeriksaan. Tapi semua kendaraan, terutama truk dan mobil box, digiring untuk menepi. Hati Ratna langsung mencelos. Ini bukan razia resmi. Ini adalah pos sumbangan wajib yang sering diceritakan sesama sopir dengan nada getir. Di tengah jalan itu, berdiri sesosok pria tegap berseragam. Tubuhnya gempal dan kekar, perutnya sedikit membuncit menekan kemeja dinasnya. Wajahnya keras seperti batu padas, dipahat oleh pengalaman bertahun-tahun di jalanan. Ia tak perlu berteriak atau meniup peluit. Ia hanya mengangkat satu tangannya dengan angkuh, telapak tangannya terbuka, sambil menatap tajam ke arah truk Ratna. Isyarat tanpa kata itu sudah cukup menjadi perintah mutlak yang membuat semua kendaraan di belakangnya ikut melambat. Ratna menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan untuk menenangkan debar jantungnya, lalu dengan tenang menepikan si kuning ke bahu jalan dan mematikan mesin. Pria itu adalah Bambang Prakoso, seorang polisi senior yang reputasinya sudah melegenda di kalangan para sopir sebagai sosok yang keras, tak kenal kompromi, dan haus uang damai. Usianya sekitar 40-an, tapi perawakannya masih seperti preman pasar. Rahangnya lebar, bahunya bidang, dan tangan besarnya menggenggam tongkat seolah itu adalah perpanjangan dari kekuasaannya. Seragamnya tampak bersih dan disetrika rapi, tetapi wajahnya menyimpan sesuatu yang keruh. Di balik tatapan matanya yang sipit dan dahi yang berkerut, tersimpan agenda yang tak pernah tertulis di buku panduan tugas kepolisian. Bambang menghampiri sisi kabin Ratna tanpa senyum, tanpa sapaan ramah. Hanya dagunya yang terangkat sedikit, memberi isyarat agar Ratna turun. Ratna, yang sudah paham sandiwara ini akan dimulai, membuka pintu dan turun perlahan. Ia tidak menunjukkan ketakutan, tetapi sorot matanya tajam dan waspada. Keringat yang membasahi pelipisnya kini bukan lagi karena sengatan matahari, melainkan karena instingnya membaca bahwa situasi ini akan jauh lebih rumit dari sekedar pemeriksaan surat-surat. Bambang langsung berjalan ke depan truk, mengetuk-ngetuk lampu dengan buku jarinya, lalu mencatat sesuatu di buku saku kecil yang lusuh. Tanpa menjelaskan apa yang ia periksa, ia melangkah ke belakang, mencoba membuka terpal untuk mengintip muatan. Ratna berdiri tak jauh dari situ, melipat kedua tangannya di depan dada, mengamati dalam diam. "Bawa sembako kemana?" tanya Bambang dengan nada datar, matanya masih menelisik tumpukan karung. "Ke Desa Karangjati, Pak." "Semua muatan sesuai izin angkut, surat jalan lengkap," jawab Ratna dengan suara yang tegas dan jelas. Namun, Bambang seolah tak mendengar. Ia kembali ke depan, meminta surat-surat. Ratna menyerahkannya. Bambang membolak-balik lembaran surat itu dengan cepat, sekilas, seolah tak benar-benar membacanya, lalu menatap Ratna sejenak sebelum sebuah seringai sinis terbit di bibirnya. "Muatan kamu kelebihan ini. Bisa saya tahan truknya?" Ratna terkejut, tetapi ia berhasil menjaga ketenangannya. "Maaf, Pak. Muatan sudah saya timbang di pangkalan sebelum berangkat. Semua sesuai batas maksimal 6 ton. Ini ada bukti timbangnya juga." Ia menyodorkan selembar salinan dokumen dari jembatan timbang swasta yang terpercaya. Tapi Bambang bahkan tidak melirik kertas itu. Ia mendorongnya pelan dengan ujung jarinya. Baginya, logika dan bukti tidak berlaku. Ia punya aturannya sendiri.
aturan tak tertulis di mana siapa yang memegang kuasa, dialah yang benar. Situasi mulai bergeser dari pemeriksaan menjadi intimidasi. Ratna tahu ia tidak sedang berhadapan dengan hukum, tetapi dengan penyalahgunaan wewenang. Bambang berdiri tegak seperti tembok baja, tak memberi celah sedikit pun bagi kebenaran untuk lewat. Polisi-polisi lain yang berdiri di belakangnya hanya diam, sebagian menunduk, sebagian lagi berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Mereka tahu siapa Bambang Prakoso, dan mereka tahu ini bukan tentang pelanggaran lalu lintas. Ini tentang siapa target yang bisa diperas hari ini. Saya bisa tahan truk ini. Kalau saya mau, saya tilang kamu pakai pasal 277, distribusi barang tidak sesuai klasifikasi, kata Bambang sambil melipat tangannya di dada. Suaranya tidak meninggi, tetapi setiap kata mengandung tekanan yang dingin. Ia sedang menebar jaring ketakutan tanpa perlu berteriak. Ratna mulai merasakan tekanan itu merayap di benaknya. Tapi ia bukan perempuan yang mudah layu. Matanya menatap lurus ke arah Bambang, tak gentar. Di dalam dadanya, sesuatu mulai bergetar. Bukan ketakutan, melainkan percik-percik kemarahan yang mulai menyala. Ia sadar sedang dihadang oleh sebuah kekuatan yang terbiasa membuat orang lain menunduk pasrah. Tapi ia juga tahu, tidak semua kepala diciptakan untuk menunduk. Bambang kini berdiri lebih dekat, hanya berjarak 1 lengan dari Ratna. Tatapan matanya menusuk, penuh dengan superioritas dan kesombongan yang ia dapatkan dari seragamnya. Ia memandang Ratna dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang menilai seorang pesakitan yang sudah pasti bersalah bahkan sebelum diadili. Saya bilang muatan kamu berlebih. Enggak usah banyak ngeles, katanya, suaranya pelan tapi mengancam. Ia menunjuk ke arah truk dengan ujung pulpennya. Lihat saja itu bannya, sudah kempes setengah. Kalau meledak di jalan, siapa yang tanggung jawab? Nada suaranya berubah menjadi lebih kasar, seolah ia sedang melemparkan tuduhan yang tak terbantahkan. Namun, Ratna tidak goyah. Dengan tenang tapi jelas, ia sekali lagi menyodorkan bukti timbangan resmi dari pos logistik kota. Angka yang tercetak tebal di sana menunjukkan dengan gamblang bahwa muatan masih berada 100 kg di bawah batas aman sesuai regulasi. Ratna juga menunjukkan surat jalan yang sudah distempel dan ditandatangani oleh berbagai pihak berwenang. Semuanya rapi, semuanya sah secara hukum. Namun bagi Bambang, bukti-bukti itu hanyalah kertas tak berguna yang menghalangi niatnya. Ia mengambil surat-surat itu, melipatnya asal-asalan tanpa membacanya, lalu menatap Ratna dengan ekspresi meremehkan. Sopir kayak kamu itu biasanya banyak akalnya. Saya sudah sering lihat model beginian. Surat bisa dibikin, timbangan bisa diatur. Saya enggak butuh kertas-kertas itu, ucapnya sinis. Ia melangkah pelan mengitari truk, mengetuk-ngetuk dinding bak dengan tongkatnya, seolah-olah sedang melakukan pemeriksaan yang teliti. Tapi matanya tidak fokus pada kondisi fisik truk. Ia hanya sedang menciptakan panggung drama, mencari-cari celah untuk dijadikan alasan. Taktik usang semacam ini adalah keahliannya. Ratna bisa melihat dengan sangat jelas. Ini bukan lagi razia, ini pemalakan berkedok hukum. Tapi yang membuat darahnya benar-benar mendidih adalah cara Bambang memperlakukannya, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk dilayani dan dilindungi, tetapi sebagai target empuk yang harus diperah hingga kering. Saya bisa tahan truk ini sekarang juga. Mau kamu panggil pengacara? Silakan. Tapi barang kamu saya sita dulu, sampai ada putusan pengadilan. Bisa berbulan-bulan, kata Bambang lagi, kali ini dengan suara yang lebih nyaring, seakan ingin memastikan para juniornya mendengar ketegasannya. Ratna mulai merasakan tekanan psikologis yang nyata. Bambang tidak sekadar mengintimidasi secara fisik,
tetapi juga mencoba menghancurkan mentalnya. Ia menuduh tanpa dasar, menyudutkan tanpa bukti, dan menyabotase logika hukum dengan ancaman sepihak. Pak, ini sembako untuk warga desa. Sudah ada jadwalnya. Kalau barang ini telat sampai, mereka yang susah. Saya mohon pengertiannya, ujar Ratna, masih berusaha menjaga nada bicaranya tetap hormat. Tetapi sebelum kalimat itu selesai, Bambang memotongnya dengan kasar. Jangan ngajarin saya soal hukum. Kamu yang salah, kamu yang ngotot. Saya bisa bawa kamu ke kantor sekarang juga, diproses, bentaknya. Nada suaranya meninggi, urat-urat di lehernya menegang. Ia sedang menunjukkan siapa penguasa di ruas jalan ini. Polisi-polisi lain tetap membisu seperti patung. Jauh di dalam hati mereka, mungkin ada yang tahu ini salah, tetapi tak ada satupun yang berani membuka suara. Kekuasaan Bambang di lapangan terlalu absolut untuk dilawan. Ia adalah raja kecil di kerajaannya sendiri, dan siapapun yang berani menentangnya akan dibuat tersungkur. Setidaknya, itulah yang ia yakini selama ini. Tapi Ratna bukan sembarang pengemudi. Ia adalah perempuan yang telah ditempa oleh kerasnya jalanan, yang sudah terlalu sering melihat kesewenang-wenangan berseragam dari balik kaca truknya. Ia tahu betul hak-haknya. Dan ia tahu bahwa yang sedang ia hadapi bukanlah aturan negara, melainkan arogansi perorangan. Ia mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya, kuku-kukunya menekan telapak tangannya, mencoba meredam amarah yang mulai bergolak hebat di dalam dadanya. Ini bukan lagi soal muatan yang dituduh berlebih. Ini soal martabat yang sedang diinjak-injak. Ratna sadar, ia dihadapkan pada sebuah pilihan sederhana, tunduk dan menjadi korban, atau melawan dan menanggung risikonya. Jika ia menyerah, maka sistem busuk ini akan terus hidup, memangsa mereka yang lemah. Tapi jika ia berdiri tegak, maka hari itu, di jalanan Pantura yang panas dan kotor, akan menjadi saksi bahwa satu perempuan pun bisa menantang sebuah struktur korup yang selama ini merasa tak tersentuh. Ia tidak berbicara lagi. Ia hanya membalas tatapan Bambang dengan sorot mata yang lebih tajam, sebuah tatapan yang mengirimkan pesan tanpa suara. Ia tidak akan mundur, bahkan 1 sentimeter pun. Setelah berkutat dengan ancaman, tuduhan, dan tekanan psikologis yang tak mempan, Bambang akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Bukan lagi sebagai penegak hukum yang tegas, tetapi sebagai seorang pedagang kekuasaan yang licik. Dengan suara yang lebih rendah, namun syarat dengan maksud tersembunyi, ia mendekat sedikit ke arah Ratna, lalu bersandar di sisi truk. Sebenarnya semua ini bisa gampang diselesaikan, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Tatapannya berubah, tak lagi mengintimidasi, melainkan penuh perhitungan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan polisi lain tidak berada dalam jangkauan pendengaran, lalu melanjutkan, kamu enggak usah repot-repot ngajak debat atau bawa surat ini itu. Begini saja, saya bantu kamu lanjut jalan, tapi ya kamu bantu saya juga. Ratna mengerutkan dahinya, meski ia sudah tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Ia sangat akrab dengan kalimat-kalimat manipulatif semacam itu, bukan sebuah bentuk kompromi, melainkan pemerasan yang dibungkus dengan bahasa yang seolah-olah saling menguntungkan. 3 juta saja. Sekarang juga kamu lanjut jalan. Saya anggap semua surat-suratmu lengkap, muatan aman. Kalimat itu meluncur dari mulut Bambang seperti racun yang manis. Ia mengatakannya sambil tersenyum tipis, seolah itu adalah hal yang paling wajar dan lumrah di dunia. Ratna terdiam selama beberapa detik. Ia mencoba menahan gejolak hebat di dalam dadanya. Napasnya terasa sesak. Ia bukan hanya marah karena dimintai uang secara ilegal, ia merasa harga dirinya sebagai manusia sedang diinjak-injak. Dirinya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang sopir pekerja keras, sebagai seorang warga negara yang taat aturan,
sedang dilecehkan secara sistematis oleh aparat yang seharusnya melindunginya. Maaf, Pak, saya tidak bawa uang sebanyak itu. Dan lagi, saya tidak merasa melakukan kesalahan, jawabnya pelan tapi tegas. Ia menatap Bambang langsung ke matanya, tanpa berkedip. Namun, penolakan itu tidak membuat Bambang mundur. Justru sebaliknya, itu membuatnya semakin mengerucutkan niat jahatnya. Jangan sok lurus, Mbak. Semua sopir juga awalnya bilang begitu, tapi ujung-ujungnya mereka bayar juga. Cuma beda cara nawarnya saja, ujar Bambang dengan nada mengejek. Ratna bisa merasakan betapa kejahatan telah menjadi budaya yang mendarah daging di tangan orang seperti Bambang. Ia tidak punya rasa takut akan ketahuan. Ia merasa kebal hukum. Dan yang lebih menyakitkan, ia merasa berhak melakukan ini kepada siapa saja karena seragam yang ia kenakan. Dalam hati, Ratna bertanya-tanya, berapa banyak sopir yang sudah diperas hari ini? Berapa banyak truk yang terpaksa memberikan uang pelicin hanya agar bisa lewat? Berapa banyak orang kecil yang memilih diam karena takut? Dan hari ini, ia menjadi target berikutnya. Tapi Ratna bukan perempuan yang akan menyerah pada tekanan semacam itu. Ia tidak hidup dari rasa takut, ia hidup dari prinsip dan keberanian. Ia membanting tulang di bawah terik matahari bukan untuk memberi makan kompromi yang busuk. 3 juta rupiah bukan jumlah yang kecil baginya, itu adalah upah kerja kerasnya selama seminggu. Tapi ada yang jauh lebih besar dari itu yang sedang dipertaruhkan, harga dirinya. Pak, saya ini cuma sopir. Saya bawa barang kebutuhan pokok untuk warga desa. Saya tidak punya uang segitu. Bahkan kalaupun saya punya, saya tidak akan membayar untuk sesuatu yang bukan kesalahan saya, ucap Ratna. Kalimat itu ia lontarkan dengan tajam, seperti sebuah tamparan balik bagi Bambang. Namun, Bambang justru tertawa pelan, tawa yang terdengar seperti lelucon basi. Sok suci kamu, ya, gumamnya sambil membetulkan posisi topinya. Ia kembali berdiri tegak, tapi kini posturnya lebih menyerupai seorang algojo daripada seorang petugas. Ia merasa harga dirinya terluka oleh penolakan seorang perempuan muda. Ia tidak pernah menyangka bahwa Ratna akan berani berbicara seperti itu. Bagi Bambang, semua sopir, apalagi seorang perempuan, seharusnya takut dan tunduk padanya. Penolakan Ratna bukan hanya sebuah pembangkangan, tetapi sebuah penghinaan terhadap sistem gelap yang selama ini ia jalankan tanpa pernah ada hambatan. Napasnya mulai memburu. Ia maju 1 langkah lagi, menatap Ratna lebih dekat, menginvasi ruang pribadinya. Kamu pikir kamu siapa? Mau coba-coba jadi pahlawan? Suaranya mulai meninggi, tangan kanannya mengepal di pinggang, dan nada bicaranya berubah dari licik menjadi kasar dan mengancam. Situasi di pinggir jalan Pantura itu mendidih. Bukan hanya karena panas matahari yang membakar aspal, tetapi juga karena bara konflik antara keteguhan seorang perempuan dan kerakusan seorang aparat telah mencapai titik puncaknya. Di titik ini, tak ada lagi ruang untuk negosiasi. Hanya ada 2 pilihan yang tersisa, tunduk atau lawan. Dan Ratna, dengan tatapan matanya yang tak goyah, telah menunjukkan di mana ia berdiri. Ratna berdiri mematung sejenak, dadanya terasa sesak menahan gejolak amarah dan kekecewaan yang menghantam bersamaan. Ia sadar sepenuhnya, ini bukan lagi soal perbedaan persepsi atau salah tafsir aturan. Ini adalah jebakan. Ini adalah pemerasan terang-terangan yang dibungkus dengan kewenangan seragam, lencana, dan simbol institusi yang seharusnya menjadi benteng keadilan. Tapi ia tidak akan diam. Tidak kali ini. Bukan sekarang ia akan memilih bungkam. Dengan gerakan yang tenang namun penuh perhitungan, tangan kanan Ratna merogoh saku belakang celana jeansnya, menarik keluar ponsel pintarnya yang layarnya sudah sedikit retak di sudut.
Bambang belum menyadari apa yang terjadi. Ia masih menyeringai puas, merasa telah memenangkan pertarungan dominasi. Dengan ibu jarinya, Ratna membuka aplikasi kamera, menggeser ke mode video, dan menekan tombol rekam berwarna merah. Ia mengarahkan kamera itu secara terselubung ke wajah Bambang, yang saat itu sedang kembali berpura-pura menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Lalu dengan suara yang dibuat sedikit lebih pelan namun tetap lantang dan dingin, Ratna bertanya, "Jadi, maksud Bapak tadi, kalau saya bayar 3 juta rupiah, truk saya bisa langsung jalan?" Bambang menoleh cepat. Ia tidak curiga sama sekali, justru merasa di atas angin karena mengira Ratna sudah mulai luluh. "Iya, kan saya sudah bilang, semua bisa selesai baik-baik. Tapi jangan sok repot, nunjukin surat ini itu. Saya juga enggak mau ribet." Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya, tanpa sensor, tanpa beban, sebuah pengakuan telak atas niatnya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa setiap kata, setiap intonasi, dan setiap seringai puas di wajahnya sedang direkam oleh perangkat kecil dalam genggaman Ratna. Ratna tidak berbicara banyak. Ia hanya mengangguk pelan, berpura-pura mempertimbangkan tawaran itu. Tapi di dalam hatinya, satu tekad telah bulat, kebenaran harus memiliki bukti. Selama ini ia hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut tentang razia ilegal, tentang uang pelicin, tentang pemerasan yang menyamar sebagai prosedur di lapangan. Tapi hari ini, ia tidak hanya melihatnya, ia mengalaminya langsung. Dan ia sedang mengabadikannya dengan tangannya sendiri. Tak ada lagi rasa takut dalam dirinya saat merekam. Justru yang ada adalah kemarahan yang terkendali, yang ia salurkan melalui keberanian sunyi itu. Rekaman ini bukan sekadar file digital. Ini adalah senjatanya. Bukti sahih bahwa hukum bisa dilanggar oleh pelindungnya sendiri. Bukti bahwa kekuasaan bisa dijalankan layaknya bisnis kotor di pinggir jalan. Dan bukti bahwa seorang perempuan bisa berdiri menantang tirani tanpa perlu berteriak. Ia tahu apa yang dilakukannya sangat berisiko. Ia tahu jika Bambang menyadarinya, reaksinya bisa menjadi brutal. Tapi ia tidak peduli. Ia tidak sedang melindungi dirinya sendiri semata. Ia sedang melindungi sopir-sopir lain yang senasib dengannya, mereka yang tidak punya pilihan selain membayar, mereka yang suaranya selalu dibungkam oleh ancaman. Dan hari itu, Ratna ingin menjadi batas akhir dari semua itu. Ia ingin Bambang tahu bahwa tidak semua orang bisa ditaklukkan dengan ancaman dan angka. Namun, keberanian kadang mengundang bahaya lebih cepat dari yang diperkirakan. Gerak mata Bambang yang tajam mulai menangkap sesuatu yang aneh. Ia menyadari posisi tangan Ratna yang sejak tadi tidak bergerak, memegang ponsel dengan cara yang tidak wajar. Lalu ia melihat secercah cahaya dari layar ponsel yang masih menyala, memantulkan wajahnya sendiri. Wajahnya seketika menegang. Tatapannya berubah dari santai menjadi curiga, lalu dalam sepersekian detik, berubah menjadi murka yang meluap-luap. "Kamu ngapain itu?" bentaknya keras. Suaranya meledak seperti petir, membuat polisi lain yang sedang bersantai sontak menoleh dengan panik. Tapi Ratna tidak menjawab. Ia tetap memegang ponselnya, jarinya masih menekan layar, memastikan rekaman itu tersimpan. Ia tahu, momen ini, teriakan itu, ekspresi panik bercampur marah itu, adalah bagian terpenting dari bukti yang ia kumpulkan. Tapi ia juga tahu satu hal lain, ia sedang berdiri di tengah bara api yang siap menyambar. Dan Bambang, lelaki berseragam yang egonya setinggi langit dan tak terbiasa dilawan, tidak akan pernah tinggal diam. Setelah tahu bahwa kesewenang-wenangannya kini telah terekam, terabadikan, dan siap disebar, Ratna telah menyalakan sumbu dari sebuah pertarungan yang tak bisa lagi ia hindari. Wajah Bambang berubah seketika. Garis rahangnya mengeras, matanya membelalak liar,
dan napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Ia murka. Bukan karena ia difitnah, tapi karena ia tertangkap basah. Karena keberanian seorang perempuan muda telah merobek topeng kekuasaannya yang selama ini tak pernah berani disentuh siapapun. Tanpa aba-aba, ia melangkah maju dengan cepat. Gerakannya seperti kilat yang menyambar. Dalam satu gerakan kasar, ia mencengkeram pergelangan tangan Ratna. Jari-jarinya yang besar dan kuat mencapit seperti penjepit besi, menimbulkan rasa sakit yang tajam. Lalu dengan kekuatan penuh, ia merampas ponsel dari tangan Ratna. Tak ada kompromi, tak ada waktu untuk bicara. Semua tindakannya dilandasi oleh ledakan ego yang tak terbendung. Bambang mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi, matanya menyala-nyala, lalu dengan sekuat tenaga ia melemparkannya ke aspal panas di bawah. Prak! Suara itu membelah udara siang yang pengap, diiringi pantulan serpihan kaca layar yang terlempar ke segala arah. Ponsel itu hancur berkeping-keping. Layarnya retak seribu, membentuk jaring laba-laba yang rumit, seperti jendela yang dihantam palu godam. Ratna hanya bisa berdiri terpaku. Selama beberapa detik, ia tak mampu berkata apapun. Matanya menatap kosong ke arah ponsel yang kini telah menjadi bangkai tak bernyawa di atas aspal. Di sanalah tersimpan buktinya, di sanalah tersimpan keberaniannya, dan kini semuanya telah dihapus hanya dalam satu hentakan tangan yang brutal. Tapi bukan kehancuran ponsel itu yang paling menyakitkan hatinya. Yang membuat dadanya terasa sesak adalah kesadaran bahwa sistem ini, sistem yang seharusnya melindungi, justru menjadi yang pertama mematikan suara mereka yang berani melawan. Perlahan, mata Ratna memerah. Bukan karena takut, tetapi karena amarah yang membakar, karena rasa jijik yang meluap, karena harga dirinya baru saja diinjak-injak oleh tangan yang seharusnya menegakkan keadilan. Di sekelilingnya, polisi-polisi lain tetap diam membisu. Tak ada satupun yang bergerak untuk melerai. Mereka menyaksikan kekerasan itu seolah sedang menonton sebuah rutinitas biasa, tanpa empati, tanpa keberanian, tanpa nurani. Seolah-olah apa yang terjadi di depan mata mereka adalah hal yang wajar. Seolah-olah perempuan itu pantas menerima perlakuan seperti itu hanya karena ia berani berkata tidak. Bambang masih berdiri di hadapan Ratna, dadanya naik turun dengan cepat. Matanya menatap dengan sorot menghina. Lain kali, pikir dulu sebelum main-main sama saya, desisnya kasar sambil meludah ke tanah di samping kaki Ratna. Ia pikir semuanya sudah selesai. Ia pikir dengan menghancurkan ponsel itu, ia telah mematahkan semangat Ratna. Bahwa dengan bentakan dan kekerasan, ia bisa mengubur bukti dan menjaga reputasi palsunya tetap utuh. Tapi ia salah besar. Ia tidak tahu bahwa yang berdiri di hadapannya bukanlah perempuan lemah, bukan korban yang akan diam dan pasrah menerima nasib. Di balik tatapan mata Ratna yang memerah, ada bara api yang sedang berkobar menjadi kobaran yang tak terkendali. Ada amarah yang telah dikumpulkan, bukan untuk ditangisi, tetapi untuk dibalaskan. Karena bagi Ratna, kehancuran ponsel itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu adalah pemicunya. Bukti fisik memang telah dihancurkan. Tapi kebenaran yang tertanam di dalam ingatannya, yang disaksikan oleh matanya sendiri, dan yang dirasakan dalam setiap helaan napasnya, tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh satu tangan yang arogan. Suasana mendadak menjadi hening. Jalanan Pantura yang tadi ramai kini seakan terhenti oleh benturan emosi yang mendidih di udara. Beberapa pengguna jalan mulai memperlambat laju kendaraan mereka, memperhatikan dari kejauhan. Tak ada yang bicara, tapi mata mereka semua tertuju pada satu titik, seorang perempuan muda berkaus hitam yang berdiri tegak di depan truk kuningnya, dengan pecahan ponsel di kakinya, dan seorang polisi bertubuh kekar di hadapannya yang baru saja menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa berubah menjadi kekerasan buta. Ratna mengangkat kepalanya perlahan.
Ia menatap Bambang dengan mata yang kini tidak hanya merah karena marah, tetapi juga penuh dengan sebuah keputusan mutlak. Tidak akan ada lagi langkah mundur, tidak akan ada lagi sikap diam. Bambang telah membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar perdebatan di jalan raya. Ia telah menyulut sebuah perang batin, dan Ratna tidak akan membiarkan dirinya kalah dalam perang ini. Amarah Bambang Prakoso belum padam. Justru semakin membara setelah melihat bahwa membanting ponsel itu tidak cukup untuk membuat Ratna tunduk. Perempuan itu tetap berdiri di sana, tetap menatapnya lurus tanpa gentar sedikit pun. Baginya, ini adalah sebuah penghinaan besar. Sebagai komandan razia liar, ia terbiasa melihat orang merunduk, memelas, atau gemetar ketakutan di hadapannya. Tapi perempuan yang satu ini berbeda. Matanya bukan mata seorang korban yang pasrah, melainkan mata seorang pejuang yang siap melawan. Dan itu membuat darah Bambang mendidih hingga ke ubun-ubun. Tubuh kekarnya mendekat sekali lagi. Kali ini tanpa basa-basi, tanpa ancaman verbal. Dengan napas yang berat dan wajah yang merah padam karena emosi, tangan kanannya terangkat dengan cepat. Tidak ada peringatan, tidak ada aba-aba. Brak! Sebuah pukulan keras mendarat telak di wajah Ratna, tepat di batang hidungnya. Suaranya menggema tajam, seperti suara dahan kering yang patah di tengah keheningan. Satu hentakan, satu ledakan brutal. Kekuasaan yang dikeluarkan bukan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk membungkam kebenaran yang berani bersuara. Tubuh Ratna terdorong mundur setengah langkah. Kepalanya terhuyung ke belakang dan dalam sekejap, darah segar muncrat dari kedua lubang hidungnya, mengalir deras hingga membasahi bibir dan dagunya. Rasa sakit yang tajam dan menyengat menjalar ke seluruh wajahnya, membuat matanya berkunang-kunang. Tapi yang mengejutkan semua orang yang melihat, Ratna tidak jatuh. Ia tidak roboh. Ia tidak terduduk lemas di aspal. Ia tetap berdiri tegak, menahan rasa sakit yang luar biasa. Tangannya sedikit gemetar, tapi kedua kakinya seolah tertanam kokoh di aspal panas. Dadanya naik turun dengan cepat, bukan lagi karena takut, tapi karena amarah. Amarah yang telah melampaui batas, yang tidak bisa lagi dibendung. Pandangannya sedikit buram oleh darah dan air mata yang menggenang karena rasa perih, tapi ia tahu, inilah titik yang menentukan segalanya. Ia bisa menyerah sekarang dan menjadi cerita sedih yang terlupakan, atau ia bisa berdiri dan mengubah sejarah hari itu. Dan ia memilih yang kedua. Ia memilih untuk melawan. Bukan untuk egonya sendiri, tapi untuk setiap perempuan, setiap sopir, setiap warga kecil yang pernah dipukul oleh sistem tanpa pernah bisa membela diri. Polisi-polisi lain mulai terlihat panik. Mereka tidak menyangka Bambang akan bertindak sejauh itu. Ini bukan lagi razia. Ini adalah penganiayaan terbuka di tengah jalan umum, di siang bolong, di depan mata banyak orang. Tapi mereka tetap diam, terbelenggu oleh hierarki, oleh ketakutan, dan oleh budaya tutup mulut yang telah mendarah daging. Tak satu pun dari mereka yang bergerak untuk menahan Bambang atau menolong Ratna. Jalanan yang tadi riuh kini sunyi senyap. Para pengguna jalan mulai berhenti. Sebagian menonton dari kejauhan dengan ngeri. Sebagian lagi mulai mengangkat ponsel mereka, diam-diam merekam sebuah kebiadaban yang tidak bisa lagi dibenarkan. Tapi Ratna tidak peduli dengan mereka. Matanya hanya tertuju pada satu sosok di depannya, pria bertubuh besar yang baru saja melukai wajahnya, menghancurkan ponselnya, dan mencoba meremukkan harga dirinya. Ratna tahu ini bukan sekadar kekerasan fisik. Ini adalah sebuah pesan, tunduk atau dihancurkan. Dan ia sudah memilih, ia tidak akan tunduk. Tanpa suara, Ratna mengangkat punggung tangan kanannya, menyeka darah yang terus mengalir dari hidungnya. Darah itu terasa panas, asin,
dan menyakitkan, tapi di saat yang sama, darah itu juga membakar semangat perlawanan di dalam dadanya. Tubuhnya memang terasa perih, tapi jiwanya justru semakin kuat. Ia mengepalkan kedua tangannya, bukan karena takut akan serangan berikutnya, tetapi karena ia sudah memutuskan bahwa ia tidak akan tinggal diam lagi. Tak ada lagi ruang untuk kompromi. Tak ada lagi toleransi untuk kebiadaban berseragam. Hidungnya mungkin berdarah, wajahnya mungkin akan lebam, tapi tekadnya kini telah mengeras menjadi baja. Dan dari titik inilah, perlawanan yang sesungguhnya akan dimulai. Karena terkadang, satu pukulan bukan membuat orang jatuh, tapi justru membangunkan kekuatan yang selama ini terlelap di dalam dada yang dipaksa diam. Dan Bambang, dalam kesombongannya, baru saja membangunkan badai yang akan menggila seluruh arogansi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Amarah bukan lagi sekadar bara di dada Ratna. Ia telah menjelma menjadi ledakan dahsyat. Darah yang masih mengalir dari hidungnya bukan lagi pertanda luka, tapi simbol dari keberanian yang tak akan pernah bisa dibungkam. Tatapannya kini setajam belati. Di antara kabut panas aspal dan sorotan puluhan mata yang menyaksikan, Ratna melirik ke tanah. Di sana, tak jauh dari kakinya, tergeletak sebuah tongkat polisi berwarna hitam, alat resmi yang seharusnya dipakai untuk menertibkan lalu lintas, tapi hari ini telah menjadi saksi bisu betapa hukum telah dibengkokkan oleh pemiliknya sendiri. Tanpa berpikir panjang, tangan kirinya menyambar tongkat itu dalam satu gerakan cepat dan tak terduga. Tak ada keraguan, tak ada ketakutan, tak ada suara. Hanya ada ketegasan murni dari seseorang yang sudah tidak sudi lagi diinjak-injak. Dalam satu tarikan napas, Ratna berdiri tegak, menggenggam tongkat itu dengan kedua tangannya, dan tanpa aba-aba, tanpa peringatan, ia mengayunkannya lurus ke depan, tepat menghantam wajah Bambang Prakoso. "Deuge!" Benturan itu terdengar keras, padat, dan mengerikan. Suara tumpul dari hantaman logam berlapis karet terhadap tulang tengkorak menggema keras, membelah kesunyian yang mencekam. Bambang tak sempat menghindar. Matanya membelalak kaget, tak percaya. Tubuhnya secara refleks terdorong mundur setengah langkah, lalu roboh seperti pohon besar yang ditebang. Badannya yang kekar ambruk menghantam aspal dengan bunyi gedebuk yang keras. Dan detik itu juga, ia tak sadarkan diri. Tongkat itu memukulnya tepat di sisi wajah, antara pelipis dan rahang, sebuah titik lemah yang bahkan tubuh sebesar itu tak mampu menahannya. Jeritan spontan terdengar dari beberapa warga yang menyaksikan. Polisi lain yang tadinya hanya diam kini tersentak panik. Beberapa mundur selangkah karena kaget, sebagian lagi hanya bisa ternganga dengan mulut terbuka. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Sosok yang selama ini mereka anggap tak tergoyahkan, sang komandan yang mereka takuti, kini tergeletak diam dengan wajah berdarah, ditumbangkan oleh seorang perempuan yang baru saja ia pukul. Ratna tak berkata apa-apa. Napasnya masih memburu, tangannya masih menggenggam tongkat dengan erat, cengkeramannya memutih. Tapi tubuhnya berdiri tegak, matanya menatap tajam, dan wajahnya memancarkan satu hal yang tak bisa disangkal, ia bukan korban. Dalam detik-detik setelah pukulan itu, waktu seakan berhenti. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bersuara, bahkan deru kendaraan pun seolah terdengar menjauh. Di tengah kekosongan itu, hanya satu sosok yang berdiri tegak di tengah jalan dengan darah di wajah dan tongkat di tangan, Siti Badriah. Polisi lain mulai bergerak ragu-ragu. Ada yang ingin mendekat untuk menolong komandannya, ada yang bersiap untuk meringkus Ratna, tapi langkah mereka semua tertahan. Bukan karena takut pada kekuatan fisik Ratna semata, tapi karena mereka tahu, perempuan itu bukan sedang mengamuk membabi buta. Ia sedang membalas. Dan balasan itu bukan sembarangan. Itu adalah hukuman instan untuk kezaliman yang sudah terlalu lama mereka biarkan terjadi.
Dalam hitungan detik, peta kekuasaan di tempat itu berpindah tangan. Bukan lagi Bambang Prakoso yang memegang kendali. Kini, semua pandangan tertuju pada Ratna. Bahkan mereka yang tidak mengerti apa yang terjadi bisa merasakan bahwa sesuatu yang fundamental telah bergeser. Ini bukan lagi sekadar perkelahian biasa. Ini adalah pertarungan antara kekuasaan yang korup melawan kebenaran yang terluka. Dan untuk pertama kalinya hari itu, kebenaran memukul balik dengan telak. Wajah Bambang yang berdarah bukan hanya akibat kekerasan fisik, itu adalah simbol dari runtuhnya sebuah arogansi. Dan Ratna, dengan tubuh yang masih sedikit gemetar karena intensitas amarah, tidak mundur selangkah pun. Ia hanya berdiri, mengatur napasnya, lalu menatap tajam ke arah para polisi yang tersisa. Tatapannya tidak mengancam, tapi memberi tahu satu hal, siapapun yang bertarung dengan membawa kehormatan tidak akan pernah bisa ditaklukkan oleh seragam. Dan di siang bolong yang panas itu, di tengah jalan kota yang padat, sebuah sejarah kecil telah tercipta. Seorang perempuan yang dipukul, berdarah, dan melawan hingga sang penguasa jalanan roboh tak berdaya di kakinya. Suasana berubah menjadi kacau balau hanya beberapa detik setelah Bambang Prakoso tumbang. Tubuh komandan mereka tergeletak diam di aspal, darah mulai merembes dari luka di wajahnya. Tongkat polisi kini berada di tangan seorang perempuan muda yang wajahnya juga bersimbah darah. Tak ada yang bersuara, namun ketegangan di udara terasa seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. 3 polisi yang berdiri paling dekat dengan Ratna saling melirik, lalu mulai bergerak maju secara serentak. Mereka tidak punya rencana yang matang. Mereka hanya terdorong oleh naluri korps, bahwa rekan mereka, atasan mereka, telah dilukai. Tapi di balik langkah mereka, juga terselip keraguan dan ketakutan. Bukan takut pada kekuatan fisik Ratna, tapi pada aura tak terdefinisikan yang terpancar dari sikapnya, tegak, tenang, dan tanpa ragu sedikit pun. Mereka mencoba mendekat sambil mengangkat tangan. Salah satu dari mereka berteriak, "Sudah cukup! Taruh tongkatnya!" Tapi suara mereka terdengar tak lebih dari desiran angin di telinga Ratna, yang kini telah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Ia bukan lagi hanya seorang sopir truk, ia telah menjelma menjadi simbol perlawanan yang tak bisa disentuh sembarangan. Ratna tidak menunggu sampai mereka berhasil menyentuhnya. Ia tahu, ketika aparat mulai bergerak atas nama solidaritas institusional, logika dan kebenaran seringkali berhenti bekerja. Mereka tidak akan mendengarkan penjelasannya. Mereka hanya akan membungkamnya. Maka, ketika salah satu dari mereka mencoba merebut tongkat dari tangannya, Ratna melangkah maju lebih dulu. Tongkat itu, meski ringan, diayunkan dengan kekuatan penuh dan menghantam keras ke arah dada polisi itu, tepat di tulang rusuk. Lelaki itu terjengkang ke belakang, menarik napas dengan susah payah karena rasa nyeri yang menyengat. Yang kedua mencoba menerkam lengan Ratna dari sisi kiri, tapi sebuah pukulan balik dengan ujung tongkat yang lain mendarat telak di bahunya, membuatnya terjatuh sambil mengerang keras. Yang ketiga baru sempat mengangkat tangannya ketika ayunan tongkat berikutnya menghantam tempurung lututnya, membuat kakinya goyah dan ia jatuh bertumpu pada satu lutut, tak mampu berdiri. Ratna tidak berhenti. Ia tidak memberi mereka celah. Serangannya bukan asal-asalan, ia tahu di mana harus memukul agar lawan lumpuh tapi tidak fatal. Dalam hitungan kurang dari 10 detik, 3 polisi yang mendekat sudah tersungkur, mengaduh kesakitan, dan tak lagi punya nyali untuk bangkit. 2 polisi lainnya yang lebih muda dan terlihat ragu sejak awal, akhirnya ikut maju dengan wajah tegang. Mereka mencoba membentuk kepungan, berharap bisa mengapit Ratna dari 2 sisi. Tapi lagi-lagi, mereka salah perhitungan. Ratna melompat ke samping dengan langkah yang gesit, memutar tubuhnya sambil mengayunkan tongkat ke arah kepala salah satu polisi muda itu. Suara dentuman tumpul terdengar lagi,
diikuti oleh teriakan pendek. Polisi itu tumbang seketika, tersungkur dengan tangan menutupi wajahnya yang kesakitan. Yang terakhir kini berdiri kaku seorang diri, tak berani lagi menyerang. Ia menatap Ratna dengan mata penuh ketakutan. Tapi sebelum ia sempat melarikan diri, Ratna menghampirinya, meraih kerah bajunya dengan tangan kirinya, dan menatap matanya dalam-dalam. Kalau kalian mau jadi pelindung, lindungi rakyat. Bukan pemalak berseragam, ucapnya dengan suara pelan tapi jelas, setiap kata menusuk tajam, sebelum melepaskan cengkramannya dan mendorong tubuh polisi muda itu hingga jatuh terduduk di aspal. Tidak satu pun dari mereka yang berani menyentuh tongkat itu lagi. Tidak ada yang berani menyentuh Ratna. Di mata mereka, ia bukan lagi hanya seorang perempuan pemberani. Ia adalah sebuah peringatan berjalan. Sementara itu, kerumunan warga yang sejak tadi menonton dari kejauhan mulai bergerak lebih dekat. Beberapa orang merekam dengan ponsel mereka, wajah mereka menunjukkan campuran antara kaget, ngeri, dan kekaguman. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa, seorang perempuan sopir truk, dengan wajah berdarah, berdiri sendirian dan mengalahkan 5 polisi dalam waktu kurang dari 1 menit. Tidak ada selebrasi dari Ratna, tidak ada sorakan kemenangan. Ia hanya berdiri diam di tengah jalan, masih menggenggam tongkat itu, mengatur napasnya dengan tatapan lurus ke depan. Di sekitarnya, para polisi terkapar. Sebagian merintih kesakitan, sebagian lagi diam dengan wajah tertunduk malu. Bambang masih tergeletak tak sadarkan diri, menjadi monumen dari hancurnya arogansi yang selama ini ia anggap tak terkalahkan. Dan di tengah jalan raya kota, di bawah matahari yang menyengat, satu nama tiba-tiba tertulis tak kasat mata di udara, Ratna Sari, perempuan yang melawan sistem dan menang. Udara masih terasa panas, debu masih melayang di tengah jalan yang tadinya menjadi medan pertarungan tak seimbang itu. Tapi kini semuanya senyap. Polisi-polisi yang tadi berdiri dengan penuh keyakinan atas kekuasaan mereka, kini terkapar tanpa suara. Bambang Prakoso, sosok yang paling ditakuti di setiap razia ilegal di kota itu, masih terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya yang besar dan berat tampak tak berdaya, wajahnya lebam oleh amukan tongkat yang selama ini ia gunakan untuk menakut-nakuti rakyat. Ratna Sari berdiri di tengah semua itu. Tidak dengan rasa bangga, tidak pula dengan angkuh. Ia tidak mengangkat tangan, tidak bersorak, tidak berteriak seperti seorang pemenang. Ia hanya berdiri dalam diam, memastikan tak ada lagi yang mencoba menghalanginya, memastikan tak ada lagi ancaman lanjutan. Napasnya masih terasa berat, darah masih sedikit mengalir dari hidungnya, tapi matanya tetap tajam, tetap menyala, dan tetap jujur. Ia memandangi satu persatu wajah para aparat itu. Bukan untuk menghina, tapi untuk mengingatkan. Hari ini, mereka dikalahkan bukan oleh kekerasan semata, tapi oleh sebuah keteguhan hati yang mereka remehkan. Langkah Ratna pelan tapi pasti. Ia melewati tubuh-tubuh yang tergeletak di aspal. Tongkat polisi itu masih tergenggam erat di tangan kanannya. Ia mendekati truk kuningnya yang sejak tadi menunggu dengan setia di pinggir jalan, seolah menjadi saksi bisu dari pertarungan yang baru saja terjadi. Dengan satu tangan, ia membuka pintu kabin. Tangannya sedikit bergetar, entah karena sisa adrenalin, luka, atau kelelahan. Tapi ia tidak menunjukkan rasa sakitnya. Ia naik, duduk di balik kemudi, dan meletakkan tongkat itu di samping kursinya. Ia tidak sempat membersihkan wajahnya. Darah yang mulai mengering masih meninggalkan jejak di pipinya. Kaos hitamnya telah basah oleh keringat di bagian dada dan lengan. Tapi semua itu tidak lagi penting. Ratna menancapkan kunci kontak, memutarnya perlahan, dan suara mesin diesel si kuning kembali meraung. Bukan raungan biasa, tapi seolah menjadi gema kemenangan dari seorang perempuan yang menolak untuk dibungkam.
Truk itu bergerak perlahan, meninggalkan kerumunan yang masih terpaku diam. Tak ada yang berani menahannya, tak ada yang sanggup menegurnya. Semua hanya bisa menyaksikan dengan campuran rasa kagum, takut, dan hormat. Ratna tak berkata apa-apa. Tak satu patah kata pun keluar dari mulutnya, tapi keheningannya berbicara lebih keras dari teriakan manapun. Diamnya adalah sebuah pernyataan tegas bahwa keberanian tidak selalu datang dari kekuatan otot, tapi dari hati yang tak bisa dipatahkan. Ratna melajukan truknya menuju tujuan awalnya, mengantar sembako ke desa Karangjati, sebagaimana mestinya. Seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Tapi di balik wajahnya yang dingin dan tenang, ada luka yang baru saja ia torehkan. Bukan pada tubuh lawan-lawannya, melainkan pada sistem yang bobrok. Ia telah mempermalukan sebuah kekuasaan yang selama ini merasa tak tersentuh. Ia telah menunjukkan bahwa hukum bisa dilawan jika sudah tidak lagi adil. Dan lebih dari itu, ia telah meninggalkan sebuah pesan yang tak akan bisa dihapus begitu saja. Siapapun yang berdiri tegak untuk kebenaran, meskipun sendirian, tetap bisa menang. Warga yang menyaksikan kejadian itu tak akan pernah lupa. Mereka telah merekam, mencatat, dan menyimpan momen itu dalam benak mereka masing-masing. Video-video amatir dari ponsel warga mulai menyebar dari grup WhatsApp ke grup lainnya, disertai desas-desus yang membara. Ada sopir perempuan melawan polisi razia ilegal. Semua polisinya dipukuli, komandannya tumbang. Tapi di luar semua kabar yang beredar, ada satu hal yang pasti. Keberanian hari itu telah menorehkan jejak yang tak akan hilang dari sejarah kota itu. Bukan karena kekerasannya, tapi karena keberaniannya melawan ketidakadilan yang selama ini dianggap biasa. Di siang bolong, di tengah kota yang sibuk, seorang perempuan yang hanya ingin mengantar sembako telah mengguncang pondasi tirani dengan satu tongkat, satu tekad, dan satu luka. Dan truk kuning itu terus melaju perlahan, membawa lebih dari sekadar muatan sembako.